Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam-malam dengan saya di channel Profesor Lele. Oke, rekan-rekan sekalian, Lele lover yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Kali ini saya akan men-share tentang berapa sih keuntungan jika kita tebar 4.000 ekor benih lele di ukuran 78 di kolam yang umum biasa dipakai terutama di daerah Jakarta ya, saya bahas sekitar daerah Jakarta, pakai diameter 3. Berapa kira-kira keuntungannya? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Nanti kalau ada kesalahan monggo dikoreksi di komen yang ada di bawah. Oke, lele lovers sekalian, kalau kita bicara diameter 3, berarti luas daripada kolamnya adalah berapa? Itu sekitar 7 meter persegi. Ngitungnya bagaimana? Yang kalau sudah tahu, alhamdulillah. Kalau yang belum tahu, ini cara ngitungnya aja. Jadi boleh dideketin di sini, Mas Alim. Jadi kita ngitung luasnya untuk lingkaran ya, pi r kuadrat, dimana pi-nya itu 3,14. Nah, kita kan diameter 3, berarti R-nya jari-jarinya 1,5 kuadrat. Ya, jadinya 3,14 kali 2,25. Ini ketemu di 7 meter 65. Ini adalah luasnya ya, lovers sekalian. Jadi kita ingin tahu berapa kubik air yang kita ada, kita kalikan, berarti volumenya adalah pi r kuadrat kalikan tinggi airnya ya, tinggi air. Ini kita tulis saja tinggi air. Berarti saya biasa petani kan 1 meter ya, karena itu kan 1,2 tinggi terpalnya. Kita maksimalkan biar hasilnya maksimal. Saya hitung di tinggi air 1,1. Jadi ini 7,065 dikalikan 1,1, ini ketemu di berapa? Kita hitung bareng-bareng aja rekan-rekan sekalian ya. 7,065 kalikan 1,1. Ini volume airnya adalah 7, sekitar 7, hampir 8 kubik ya. Kita asumsi kita tebar rata-rata, lovers sekalian, tidak padat, hanya ya sedang lah ya, karena kita pakai sistem air mengalir ya, water flow. Itu kita isi kepadatan 500, lovers sekalian, 500 ekor per meter kubiknya. Iya. Jatuhnya berarti itu kalikan 500. Berarti kita tebar sekitar 3.000 ya, 3.885. Kita bulatkan aja lovers sekalian. Jadi kita tebar 4.000 ekor ya. Ini tebaran sedang ya. Tebaran sedang. Saya sendiri pernah itu kebetulan di kampus ya. Itu sistem RAS, air mengalir memang 24 jam, bisa kepadatan 2.000. Sekitar 2.000, 1.500 sampai 2.000. Kita ambil 500 saja. Jadi ini otomatis kita tebar 4.000, kita asumsikan bahwa kehidupannya benih yang kita tabur adalah benih yang sehat, kuat, ya kan, tidak cacat, dan punya alur genetik yang bagus ya. Katakanlah kita ambil mutiara atau sangguriang ya. Saya contohkannya mutiara ya. Jadi 4.000 kita mati 5%, berarti mati
ya, kita SR-nya itu ambil 95%. Hidup 3.800 ekor oleh lover sekalian. Ya, 3.000 ekor. Jadi mati sekitar 200 ekor. Kita asumsi itu normal ya, kehidupan normal, semuanya memenuhi syarat. Bagaimanapun juga kita berbudidaya kan memang biar kehidupan nyaman. Nah, kebetulan saya berkecimpung lama saya asumsikan ini kita untuk di Jakarta ya. Saya nggak lain daerah, yang lain daerah macam-macam, ada yang 16, ada yang 15,5, ada yang 17. Saya di daerah Kembangan, Jakarta Barat, Bekasi, kurang lebih diambil oleh tengkulak sekitar 18.000 untuk harga sekarang ini. 18.000. Kita 3.800 ekor dan dipanen. Kita memenuhi selera konsumen di daerah Jakarta itu sekitar ukuran 67. 67 itu berarti sekilo ya, dibagi, anggap sekilo isi 7 aja, kurang lebih per ekornya 143 gram ya, atau hampir 1,5 on. Kita katakanlah kita mendekati real aja, ini kalikan berarti 143 gram ya, berarti ini 143 gram dikalikan 3.800, kurang lebih kita nanti panen ya, di tonase atau biomasnya kurang lebih sekitar 5 kintal ya, 543,4 kilogram per kolam. Ini kolam diameter 3 ya, itu lover sekalian, itu kita dapat 543,4. Kita ingin tahu keuntungan per kolam dengan diameter 3 itu berapa. Itu kita asumsi padahal dengan rate yang ya sedang aja lah. Teman-teman ada yang 1.000 per meter kubiknya, ada yang di atas itu, mungkin ada di bawah, tapi kita ambil rank tengahnya di posisi 500 ekor per meter kubik. Jadi itu 543,4. Sekarang dan untuk FCR ya, feed conversion ratio-nya kita ambil 1. Jadi 1 kilogram pakan menghasilkan 1 kilogram daging lele. Itu FCR-nya ya. Atau kalau kayak 1 san pakan kan 30 kilo, jadinya 30 kilo gitu. Itu bahkan kalau pakai yang sistem bioflok, ada rekan saya itu cerita itu paling sekitar 0,8 bisa, 0,8, 0,9, itu lebih lagi. Jadi saya ambil yang biasa aja, FCR 1. Jadi otomatis ini lover sekalian ya, ini biomas yang kita panen, terus kita sekarang ambil biaya yang kita keluarkan. Kita ambil kasarannya aja, yang jelas itu biaya yang kita keluarkan. Yang jelas satu benih ya, benih kita masuk ukur 78, harganya kurang lebih sekitar 300 rupiah nih kalau di Jakarta. Ini yang untuk partai sedang lah, kecil sedang ya. Kalau partai besar kita ngambil 100.000, 200.000. Saya punya channel itu harga paling sekitar di kisaran ya 200 lebih lah, sekitar 210, 220 kalau masuk. Anggaplah mungkin rata-rata kalau dari karena itu partai besar ya, biasa nanti pedagang masukin lagi sekitar ada yang 250 macam-macam, tapi kita ambil rank di pasaran kalau kita partai kecil dan menengah sekitar 300 rupiah per ekornya. Berarti kebutuhan benihnya adalah tadi kita tebar 4.000 ya, kebutuhan benihnya itu
senilai 1.200.000. Ini 1.200.000. Terus mungkin kita pakai suplemen ya, vitamin C atau probiotik. Kita anggarkan kurang lebih sekitar untuk probiotiknya ya, probiotik dan vitamin ya, vitamin C ya misalnya ya, dan vitamin kurang lebih Rp 300.000. Jadi kebutuhan benih sama probiotik kita gandengkan di sini 1.500.000 ya, 1,5 juta. Itu benih. Sementara pakan, lele sekalian, kita ambil pakan karena lele kan kita adalah mencetak daging. Iya, mencetak daging. Jadi bagaimana cepat besar. Kita pakai protein yang tinggi, protein yang 31-33%. Memang itu akan memacu pertumbuhan dan daya metabolisme dari lele juga nanti cepat pertumbuhannya. Itu harganya saya ambil rata-rata sekitar satu saknya 300 ya. Kalau kan ada yang min 3 itu 295, ada yang 290, ada yang min 2-nya 300 lebih, kita ambil 300.000 per 30 kilo. Berarti jatuhnya per kilonya adalah 10.000. Kita panen 543,4. Berarti pakan karena kita FS 1:1, pakannya adalah berarti 543,4 juga sama, kalikan harganya pakan 10.000 ya, 10.000. Berarti pakan kita keluar biaya pakan itu 5 juta ya, 434.000. Itu relatif sekalian, 5.434.000 ditambah tadi 1,5 juta, berarti biaya operasional yang tadi saya sebutkan adalah, kita hitung bareng-bareng ya, itu 5.434.000 itu ditambah 1,5 juta, jatuhnya 6.934.000. Itu relatif sekalian. Itu kita sambung ya, 6.934. Kita sambung. Jadi ini kita ambil aja biar jelas relatif sekalian, rekan-rekan sekalian. Ini kita taruh sini. Oke, itu tadi adalah biaya operasional ya, modal yang kita keluarkan. Sekarang berapa harga jual yang kita dapatkan? Tadi 5.434, berarti ya itu tadi 553,4, harga 18.000 ya di Jakarta ya, daerah Kembangan Selatan, sekitar daerah Jakarta Bekasi. Itu kita dapat uang adalah uang masuk ya, uang hasil penjualan adalah senilai 9.781.200. Ini level uang penjualan kita. Oke, kita untungnya berapa sih per 4.000 ekor dengan kolam diameter 3? Itu berarti 9 juta ini dikurangi 6.934.000 ya. Ini 9.781.200 dikurangi
6.934.000. Ini jatuhnya kita ada keuntungan ya sekitar 2.847.200. Ini keuntungannya lover sekalian. Oh, ini untuk 4.000 ekor ya. Berarti berapa kalau kita 1.000 ekornya? Berarti dibagi 4. Kurang lebih per 1.000 ekornya kita ada keuntungan sekitar 711.800 rupiah. Kita lihat nih. Ini untuk 1.000 ekor ya. 1.000 ekor. Jadi lelaver sekalian, kalau kita pelihara lele, karena kita banyak yang kita perhitungkan ya, waktu, tenaga, ya, efisiensi, efektivitas, waktu, tenaga, dan keuntungan biar maksimal atau optimal lah ya. Katakanlah kita punya 10 aja ya, biar kita ngitungnya mudah. 10 atau nanti kalau 5 ya berarti tinggal dibagi 2. Kita 10 kolam lelaver sekalian. Kalau satu kolamnya aja kita tebaran 4.000, 2.800.000. Kalau kita misalnya punya 10 kolam, insya Allah ini dengan masa budidaya sekitar 78 ya, masuk ke 67, rata-rata 67, 78. Karena ini 10 kolam berarti sekitar 3 bulan ya kita masa budidaya. Saya 3 bulan itu sekitar 28.420.000. Itu per satu siklus. Kalau kita rata per bulan, berarti kurang lebih pendapatan kita sekitar berapa itu tadi? 28.420.000. Kita 3 bulan. Berarti sekitar per bulannya kalau kita mau penghasilan kayak karyawan atau karyawan lah ya, sekitar 9.473.000 ini, plus minus sekitar 9,5 juta. Itu lelaver sekalian, kurang lebih keuntungan kalau kita tebar 4.000 ekor di lahan kolam terpal bundar yang diameter 3, kurang lebih 20 per kolamnya ya 2.847. Kalau kita punya 10 kolam ya itu. Jadi ini untuk motivasi rekan-rekan sekalian yang mau usaha. Tapi ini saya asumsi di daerah Jakarta lah ya. Kalau daerah lain otomatis harga beli juga berbeda ya. Harga juga berbeda. Harga jual juga berbeda di masing-masing daerah. Ada yang katakan di Jawa Timur ini ukuran 78 kemungkinan sekitar antara 150 mungkin ya. Yang jelas jauh lebih murah dibanding Jakarta. Tapi hasil jual pun lebih rendah. Setahu saya ini kalau di Jawa Timur, khususnya di Tulungagung itu untuk kisaran sekarang ini harganya sekitar 16.200 sekitar itu. Kemarin sempat 16,5, itu harga yang tingginya ya, tapi kadang-kadang di tempat atau jarak berapa desa saja udah berubah, bisa 16 atau berapa gitu. Itu lelaver, mudah-mudahan informasi ini berharga. Kalau yang mau bertanya sharing, kok bisa untung sekian-sekian, karena pastinya ini banyak yang ini ya, ada yang komplain dan sebagainya. Silahkan saja kita bisa sharing gitu. Saya ini menyerap dari berbagai pengalaman, dari pengalaman saya sendiri, pengalaman rekan-rekan. Apalagi nih lelaver sekalian, kita kalau mau memaksimalkan hasil pakai pakan juga tambahan alternatif, itu akan menekan FCR. Alternatif apa banyak itu dijual di pasaran, entah yang ayam giling atau mungkin yang saya pernah sharingkan itu pakai protein TSP maupun pakai kayak usus ayam dan sebagainya. Itu banyak sekali. Itu mudah-mudahan ini menginspirasi, membuka wawasan
tentang bisnis yang ingin saudara lakukan, tetapi saran saya gali ilmu sedalam-dalamnya. Mungkin kalau lewat YouTube juga gali ilmu dari yang lain-lain. Lebih kurangnya itu monggo di-share kalau dirasa penting, kalau dirasa tidak bermanfaat abaikan. Akhir kata, salam sukses selalu, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun.